Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan dan hormati adalah Ustadz Wandi, Sohibul Bed, Kang Haris, Sopo sebelah aku urung kenal, Ya, Dias. Mas Dias. Mas Dias, nggih. Kali ibu-ibu, nggih. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur. Utama dan paling pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya lah kita bisa bertemu, meskipun kita jauh dengan jarak, tapi dengan teknologi ini kita didekatkan ya. Nikmat sempat, nikmat sehat, ya alhamdulillah kita bisa diberikan untuk pertemuan ini. Dan yang kedua adalah sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, eh, saya senang sekali, gembira sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian eh, yang dirahmati Allah dalam situasi yang cukup lumayan pelik ya di negara kita, tapi tidak mengurangi semangat panjenengan sedaya untuk berdiskusi gitu. Diskusi kemudian kayak apa ya? Kayak sekolah ya Pak. Piye iki? Nggih nggih, Perangaian. matur nuwun penghormatannya. Dan saya senang sekali dengan doa Nabi Muhammad ini ya. Raditu billahi robba wa bis islami dinna wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilmah wa razukni fahmah. Jadi Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, aku ridho engkau jadi Tuhanku. Jadi Allah jadi Tuhan. Ya Allah, aku ridho Islam adalah agamaku. Ya Allah, aku ridho Muhammad jadi nabiku. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah kami ilmu. Warzuqni fahma. Dan pemahaman yang benar. Jadi saya senang sekali doa ini ketika TPA. Kita sering ini ya. Dan ini doa bukan untuk anak-anak sebetulnya. Jadi untuk orang-orang kafir di Mekah, saat Nabi Muhammad itu mengalami segala macam kesulitan. Ini adalah doa. Jadi mengakui Allah pada waktu itu perang, ya Allah, engkau ridhoi kami ini mati, ya matilah. Tapi sing nyebarke agamamu gak ono. Gitu. Rasulullah itu doa begitu. Piye jajal. Akhirnya karena Allah dimenangkan doanya, perangnya, perang Khandak itu. Itu kalau katanya Gus Ba, masyur, masyur. Populer, populer. Jadi Nabi Muhammad itu sering begitu. Padahal eh, selalu didampingi Jibril ya, Nabi Muhammad itu. Suatu ketika di Al-Anbiya tadi yang kita baca, itu adalah tantangan dari umat kafir dari Mekah itu. Lek kamu benar seorang Rasul, maka jadikanlah Bukit Safa itu emas, bukit emas. Lah, Jibril itu di sebelahnya gitu. Doa, doa oh ya Rasulullah.
maka engkau akan dikabulkan oleh Allah. Tapi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu pinter, cerdas. Wah, nggak nyambung Jibril. Ini doanya tentang keimanan, tapi pembuktiannya tentang material. Nah, itu cerdas sekali Rasul. Rasul itu cerdas. Nah, itu yang mendasari asbabun nuzulnya surah Al-Anbiya ayat 1 sampai 10 tadi yang kita baca. Namun dalam poinnya, teman-teman, basically yang kita bahas adalah mengenai beberapa basic di Islam kita adalah mengenai Iqra, perintah-perintah Allah, yaitu dari 7, yang kemudian yang saya bahas adalah nomor 3, yaitu fas'alu. Yaitu yang pertama Iqra, membaca, yang kedua yaitu tafakkarun, berpikir, kemudian yang ketiga adalah fas'alun. Fas'alu itu bertanya. Ya, jadi di surat Al-Anbiya nomor 7 itu ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi bertanya ini diulang 2 kali di surat Al-Anbiya nomor 7 dan An-Nahl 43 dengan versi yang sama. Wasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah mengulangi, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Ini diulang Allah 2 kali. Seperti kita kesusahan, di belakang kesusahan itu ada kemudahan, diulang juga 2 kali. Nah, jadi ini perintah Allah untuk bertanya. Itu kalau kita bertanya, artinya kalau kita telaah mengenai fas'alu yas'alu ini bertanya, itu nggak tahu, itu bukan aib sebetulnya, teman-teman. Jadi kita orang bertanya itu bukan aib, bukan bodoh gitu, bukan orang nggak tahu, itu ya wajar lah gitu ya, wajar. Jadi malah diperintahkan untuk bertanya seperti itu. Nah, dari Allah mengulangi bertanya itu kenapa? Karena bertanya adalah pangkal semua ilmu. Gitu. Ya, suatu ketika saya membaca buku The Google Way. Google Way itu mengisahkan dua orang mahasiswa segi penemu Google ya. Itu saya sangat kaget sekali kalau mereka membuat Google itu dasarnya itu satu, adalah program algoritmanya Al-Khawarizmi. Itu disebutkan di situ. Dan mereka sangat kagum sekali dengan aljabarnya Al-Khawarizmi, algoritma. Yang kedua adalah konsep ini, search engine ini kita konsep gimana ini. Nah, ternyata mereka memilih bertanya, konsep bertanya. Jadi otak itu pada dasarnya adalah berpikir itu bertanya. Jadi Google itu diarahkan konsep untuk bertanya dan Google-nya mencari atas pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu men-trigger. Nah, ini artinya bahwa semua hal, jawaban-jawaban, atau yang kita belum tahu, atau itu semua sudah ada di alam semesta. Sudah ada di eh, otak kita sebetulnya. Namun triggernya adalah bertanya. Nah, ini malah Allah, ya itu makanya Allah menyuruh kita untuk bertanya. Fas'alu. Dan diem saat tidak tahu itu adalah bahaya. Nah, ini menjadikan konsep dari teman-teman Google ya pada orang Yahudi. Tapi ngerti konsep
konsep dasar-dasar di Al-Quran mereka. Jadi kalau kita ngetik Google kan kita sebetulnya bertanya. Itu niru konsep Al-Quran. Itu. Bahwa basic otak itu adalah bertanya. Nah ini membuat Google itu ngeracik konsep seperti itu. Nah itu miliknya kita, orang Islam. Dan mereka terapkan. Jadi dua di buku itu, di Google W itu mereka pakai konsep-konsep orang Islam. Sebetulnya. Seperti itu. Tapi diklaim oleh mereka. Karena kita mungkin kurang mengulik seperti itu ya. Nah ini teman-teman. Bapak Ibu. Dan bertanya kepada yang tepat adalah kewajiban. Jadi bertanya adalah pangkal semua ilmu. Ya seperti eh, penemu-penemu itu ya. Jadi bertanya mengapa apel jatuh ke bawah bukan ke atas seperti itu. Seperti Sir Isaac Newton. Kemudian Yai Ahmad Dahlan itu adalah sebelum terusik jiwanya untuk mendirikan organisasi mengapa umat Islam tertinggal padahal Al-Quran ada di tangan mereka. Gitu. Padahal Al-Quran di tangan mereka. Mengapa umat Islam waktu berdiri di lapangan depan Keraton Jogja itu beliau berdiri melihat apa Pathfinder baris itu wah ini kok karo arek Jawa arek nom-nom Jawa kok kalah gitu. Kenapa kok eh, umat sing duduk Islam malah iso baris, iso teratur, iso apa jadi ngatur awake dhewe. Padahal awake dhewe ini nyekel Al-Qur'an sing perintahnya adalah tadi, dasar-dasar tadi. Iqra, yatafakkarun, fas'alu. Jadi tadi itu adalah kekuatan untuk membentuk kita sebetulnya, membentuk kita. Nah, ini kemudian dibentuklah konsep ekosistem pendidikan organisasi yang eh, tiga konsep dasar Al-Quran ini untuk mencerdaskan sehingga untuk melawan lewat ilmu. Seperti itu. Jadi perlawanan-perlawanan yang lewat ilmu. Jadi berkumpul untuk melawan hegemoni. Nah, tapi karena saya tidak boleh bicara politik sama Dan Haris, ya ini saya batasi. Tidak boleh meluas di satu konsep ini aja. Gitu. Baik, eh, bertanya ini kalau dikaji lebih dalam lagi adalah memohon ilmu kepada Allah. Jadi orang yang seperti kita ya, jadi orang kita bertemu ini berbagai macam orang dari Kuterjo, Seleraku yang ditemuinya itu macam-macam lah. Sehingga mereka merekam di otaknya untuk segala sesuatu yang mereka temui. Begitu. Nah, akhirnya kita berkumpul. Berkumpul itu kita untuk mengetahui pengetahuannya Allah yang mata kita sudah ada di mana-mana tadi. Nah, itu artinya kita bertanya kepada, oh, Mas Anu, neng kono mau kejadiannya apa? Piye? Nah, itu ilmu. Nah, itu adalah memohon ilmu kepada Allah. Nah, itu makanya mereka memberikan keterangan-keterangan seperti itu ya. Nah, ini bertanya, menggali. Nah, ini adalah ilmu dari Allah seperti itu. Nah, bertanya ini adalah sebagian dari ibadah karena kita perintah dari Allah. Fas'alu, tanyakanlah. Nah, itu fas'alu, tanyakanlah. Perintah dari Allah. Jadi kata perintah. Nah, jadi eh, maka ada tingkat ya, tingkat pengetahuan seseorang. Ya. Yang sudah kita ketahui sejak ini adalah ada satu pertama tahu bahwa orang itu tahu bahwa ia tahu. Yang kedua adalah tahu bahwa ia tidak tahu. Tidak tahu bahwa ia tahu. Yang keempat adalah tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Itu tingkat-tingkatan yang di Fas'alu. Jadi kita nanti
orang itu sadar tidak tahu. Kita itu sebetulnya banyak tahu, tapi tidak begitu paham. Kadang-kadang seperti itu. Banyak tahu, tapi nggak begitu paham. Nah, ini apa? Nah, dengan kita itu bertanya, berarti kita sedang mengosongkan gelas. Istilahnya kalau di era modern ini adalah mengosongkan gelas. Nah, ada tiga hal yang ingin disampaikan di bertanyalah membentuk kita, artinya membentuk kepribadian. Jadi berpikir juga membentuk kepribadian. Membaca juga membentuk kepribadian. Ya, dimaksud Allah bentuk kepribadian apa? Yang pertama adalah bertanya itu menunjukkan bahwa kita tawadu, rendah hati, seperti itu. Makanya rendah hati ini kalau apa Sunan Kalijaga ini, ini lamun siro sekti ini ojo mateni. Iki Kang Wandi paham ngono. Ilmune dhuwur. Lamun siro banter ojo disi. Oh, ngono kuwi lah. Lamun siro pinter ojo minteri. Nah, ini. Jadi bentuk kepribadian bertanya itu. Jadi piye anu Dewi nandure cara nandure pari piye. Nah, itu kan menunjukkan bahwa rendah hati. Padahal dia sendiri tahu bahwa pada waktu sama-sama petani. Tapi kan mungkin ada yang lebih eh, baik lagi. Nah, itu fungsi bertanya ini adalah untuk kepribadian tawadhu, rendah hati. Biasanya orang desa seperti itu. Yang kedua adalah ta'alum. Ta'alum itu menuntut ilmu. Jadi seorang yang menuntut ilmu itu banyak bertanya. Nah, karena dia ingin tahunya banyak, jadi banyak bertanya itu berarti dia melewati proses berpikir tadi. Setelah membaca, kemudian ada proses berpikir, kemudian kan kita disuruh bertanya. Kadang-kadang kita ini tidak berpikir tapi disuruh tanya. Jadi banyak tahu akhirnya nggak paham. Nah, ini proses apa pendidikan di Al-Quran itu ikhra, yatafakarun, kemudian fas'alu, bertanya. Gitu. Kemudian membentuk kepribadian yang tawakal, isti'anah, selalu memohon pertolongan Allah. Nah, karena kita ini bisa datang di rumahnya Mas Udus ini kan karena pertolongan Allah. Dan bisa berkumpul seperti ini, itu karena pertolongan Allah. Jadi selalu karena Allah seperti itu. Dan kita bisa bertemu dan di apa sinyal yang kuat ini karena Allah juga seperti itu. Isti'anah karena pertolongan Allah. Nah, bertanya lagi adalah mengosongkan gelas. Jadi suatu ketika filosofi ya ini filosof Islam itu kamu tidak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Nah, akan selalu tumpah. Bagaimana mengosongkan gelas ini? Adalah dengan bertanya. Itu. Nah, ini kalau di era modern konsep memori. Memori. Jadi memori komputer jenengan, memori HP jenengan itu konsepnya nyontoh ini. Nyontoh filosofi ini. Jadi kalau mau diisi penuh ya harus bertanya. Saya sudah penuh. Saya sudah penuh menunjukkan bahwa memorinya itu penuh. Jadi konsep memori ini ditemukan juga di aljabar, aljabarik itu. Jadi setelah di apa diisi oleh data seperti itu ya. Dan data itu dirubah diinverter oleh mesin algoritmanya Khawarizmi. Jadi memori itu dari situ anunya apa dunia yang kita sekarang pakai ini Al-Khawarizmi. Malah ada yang bilang orang apa bangsa yang
pakai aljabar menyerang orang yang menciptakan aljabar saat ini. Jadi yang menciptakan aljabar itu orang Iran, yang pakai aljabar Amerika. Ya, kalah lah gitu ya. Jadi tahu apa? Tahu ininya. Nah, mengakui ketidaktahuan kita, kemudian mengosongkan gelas itu sama halnya dengan kita itu eh, ber apa mengakui ketidaktahuan kita itu sama halnya dengan kita itu tawakal Allah, seperti itu. Tawakal pada Allah. Jadi selalu eh, tidak tahu itu tawakal Allah. Nah, ini akan ditambah Allah itu pemahaman yang benar. Seperti itu. Wah, aku kayaknya garu. Nah, meskipun dia tahu ya, tapi dia mengakui ketidaktahuan itu adalah juga mengikuti manusia itu aku ciptakan dalam keadaan lemah. Dan juga aku berikan kamu ilmu yang sedikit, sidrin. Itu di Al-Isra ada, jadi manusia itu diberikan ilmu yang sedikit. Makanya kita mengakui bahwa kita ketidaktahuan kita dengan bertanya itu, Allah akan menambahkan ilmu, pemahaman yang benar. Seperti itu. Nah, ini kita perlu praktekkan. Jadi, pertanyaan secara harfiahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini secara biologis pun, secara spiritual, secara psikologi, nah itu eh, membentuk kita. Jadi membentuk keberadaan kita yang nantinya insya Allah banyak disukai dengan kita itu rendah hati, ya, sering bertanya seperti itu, kemudian memberikan pengetahuannya kepada orang yang lain. Nah, ini adalah akan menambah ilmu kita. Artinya pemahaman yang benar itulah yang dimaksud seperti itu di doa Nabi Muhammad itu. Baik, itu ayat-ayat Allah yang sekiranya intinya seperti itu, Bapak Ibu, untuk mendapatkan kita suatu apa namanya, suatu hidup yang baik dan sukses adalah hidup yang dipenuhi oleh ketercapaian. Terus kalau kita kepingin ini ya kita harus belajar seperti itu ya. Belajar. Nah, ini adalah perintah dari Allah. Yaitu ikhraq, ya tafakkarun, berpikir, kemudian fas'alu, bertanya. Terima kasih. Demikianlah eh, doa Nabi Muhammad SAW yang dipertegas dengan surat Al-Anbiya ayat 7 dan An-Nahl 43. Bertanya. Wabillahi taufiq hidayah, salah kurangnya kami mohon maaf. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.